Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi wa rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa, amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang saya muliakan, para sesepuh, para hujaz, para asatiz, para guru, khusus ketua DKM beserta seluruh jajaran pengurus, juga bapak-bapak sekalian, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama berdoa, munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir maupun yang berhalangan hadir senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurnya, sehat badannya, lapang rezekinya, mudah segala urusannya. Putra-putri kita Allah jadikan putra-putri yang saleh-salehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, di dunia berlimpah barokah, akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah malam ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengukurkan kewajiban menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kebodohan, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan tentunya apa yang kita lakukan, mulai dari langkah kita dari rumah, duduknya kita, zikirnya kita, menyimaknya kita akan materi-materi ta'lim ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya, dan tentunya kita semua umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan pertolongan berupa syafaatul uzmanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Para jamaah sekalian, dari firman Allah tersebut jelas dinyatakan bahwa surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Hakikatnya surga nanti di yaumil qiyamah. Namun tentunya di dunia pun kita ingin mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah di dunia yaitu berupa kebahagiaan hidup tenang, ya, kebutuhan tercukupi, keluarga, istri, anak semua nurut sama kita, itu ya keinginan terkabul, itu merupakan surga di dunia, ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, jadi kalau ingin bahagia ya di dunia bahagia, di akhirat masuk surga, hanya dua, yaitu iman dan amal soleh. Siapa orang beriman itu? Orang beriman itu adalah orang yang menjalankan rukun iman, ya. Jadi rukun iman yang 6 itu dijalankan sebaik-baiknya. Itulah disebut orang beriman, ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6.
Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar atau takdir. Nah, alhamdulillah berbicara iman kepada Allah sudah kita bahas. Jadi beriman kepada Allah itu menanamkan keyakinan di dalam hati bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanamkan keyakinan di dalam hati bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna. Ya. Jadi Allah tanamkan di dalam hati kita, Allah itu wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala kekurangan. Itulah iman kepada Allah. Artinya kalau sudah demikian, maka perintah Allah kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Nah, setelah beriman kepada Allah, sudah kita maklum juga yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, ketika berbicara rukun iman yang 6 ini tentunya ada dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama akidah uluhiyah. Akidah uluhiyah ini bahasanya iman kepada Allah. Ada akidah nabawiyah. Akidah nabawiyah ini bahasanya iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, iman kepada Nabi dan Rasul dan iman kepada kitab-kitab. Itu adalah bahasanya akidah nabawiyah. Ada juga yang namanya akidah sam'iyah. Akidah sam'iyah ini bahasanya yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Itu adalah akidah sam'iyah. Kalau kita beriman kepada Allah, jelas ya kita yakin bahwa Allah itu ada sebab ada buktinya. Ada alam dunia dan isinya. Itu buktinya Allah, maka kita beriman kepada Allah. Nah, kedua, beriman kepada para nabi beserta kitab-kitabnya. Kita juga melihat ya kitab-kitab suci juga, walaupun tidak bertemu dengan para nabi, tapi kita juga melihat jejak-jejak para nabi. Nah, sedangkan berbicara rukun iman yang 3, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ya, kalau ditanyakan ketika berbicara iman kepada malaikat, percaya bahwa malaikat itu ada, padahal kita belum pernah ketemu sama malaikat. Ya, barangkali ada bapak yang pernah bertemu sama malaikat. Ya, mungkin kita belum pernah. Ustadz pun belum pernah ketemu sama malaikat. Ya, bahkan yang kedua kita belum pernah mengalami hari kiamat. Ya, sebab belum terjadi. Nah, kemudian jangankan hari kiamat, apa yang terjadi pada esok nanti, takdir kita mau jadi apa, kita nggak tahu. Nah, tapi kita wajib percaya. Kenapa wajib percaya? Sebab ada informasinya. Ya, makanya disebut akidah sam'iyah. Informasinya kita dengar, kita dapatkan. Yaitu baik dari Al-Quran maupun hadis maupun keterangan-keterangan dari para ulama. Inilah akidah sam'iyah. Jadi 6-6-nya ini wajib kita percayai. Ya, kalau kita nggak percaya, udah kafir disebutnya. Ya, nggak iman kepada Allah, kafir. Nggak mengimani kitab-kitab Allah, kafir. Sebab semua itu menjadi kewajiban kita untuk meyakini sepenuh hati. Ya, berbicara iman kepada malaikat, ya iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, sudah kita lalui pembahasannya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya mencoba yaitu bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah. Ya. Di dalam kitab Fathul Ghas ini disebutkan idza qila laka wa kaifa tu'minu bil kutubi. Nah, jika ditanyakan kepadamu bagaimana caranya engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Fal jawabu, maka jawabannya
antakula innallaha anzala kutuba ala anbiya'ihi. Ya, wahia munazzalatun ghairu makhluqatin qadimatun bi ghairi tanaqudin. Jadi jawabnya apa? Tanamkan keyakinan, ya, sepenuh hati, keyakinan di dalam hati sekuat-kuatnya bahwa Allah telah menurunkan kepada para nabinya, telah menurunkan kitab-kitab sucinya, yaitu kepada para nabinya melalui malaikat Jibril. Ya. Nah, kita wajib percaya. Nah, bagaimana kita mempercayai? Pertama, kita mengetahui dulu berapa kitab yang diturunkan. Ya. Nah, ini informasinya. Ini di dalam kitab Fathul Ghaib disebutkan kitab yang diturunkan ini ada 104. Nah, kita wajib mempercayai, meyakini. Kalau kita nggak percaya, maka hukumnya kafir. Gitu. Jadi kitab yang Allah turunkan ada 104. Mungkin yang kita ketahui kitab suci itu ada 4. Ya. Nah, ini kewajiban kita mengetahui dan meyakini kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya ini berjumlah 104. Yang 100 ini berupa suhuf, lembaran-lembaran. Ya. Jadi berupa suhuf. 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam. 10, 50, 60. Kemudian 30 suhuf kepada Nabi Idris. Nah, ya, kita wajib mengetahuinya tuh. Sebab bagaimana kita meyakini kalau kita nggak mengetahui? Nah, 30 suhuf kepada Nabi Idris, 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi udah 100 tuh. Nabi Adam 10 suhuf, Nabi Sis 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf. Nah, itu yang 100. Kemudian 4 kitab diturunkan. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kewajiban kita itu meyakini bahwa yang kitab yang jumlahnya 104 itu adalah diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Harus percaya. Nah, dari 104 kitab itu semua wajib diyakini. Cuma kepada Al-Quran ada kekhususan. Selain diyakini, selain dipercaya Al-Quran ini adalah firman Allah, kita juga wajib mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Kalau kita mengaku orang beriman. Kalau kitab-kitab yang lain enggak diwajibkan kita mengamalkan isinya. Makanya saya nggak bahas deh isi suhuf Nabi Adam apa isinya, Nabi Sis suhufnya apa isinya, nggak saya bahas walaupun ada beberapa keterangan dari karya para ulama. Ya, karena kita yang diwajibkan mengamalkannya hanya kitab suci Al-Quran. Kenapa yang lain nggak perlu isinya? Sebab masa berlakunya sudah habis. Jadi suhuf Nabi Adam, kitab Nabi Adam berlaku ketika Nabi Adam sampai turunnya suhuf kepada Nabi Sis. Ketika turun suhuf kepada Nabi Sis berlaku sampai turunnya suhuf kepada Nabi Idris. Ya, nah ini jarak Nabi Adam ke Nabi Idris kan cukup jauh, ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya, anaknya Nabi Sis. Nah, jadi berlaku tuh ketika turun kepada Nabi Idris berlaku apa yang ada di dalam suhuf Nabi Idris. Nabi Ibrahim, nah berarti peraturannya ada di zaman Nabi Ibrahim.
Kemudian kitab Zabur pun demikian, berlaku di masanya. Sampai terakhir kitab Injil, ya, atau kitab Zabur Nabi Daud, terus Nabi Musa, kitab Taurat. Nah, ini kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, orang-orang Yahudi. Nah, kitab Taurat ini berlaku di zaman Nabi Musa. Jadi orang saat itu beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, itu kitab Taurat. Amalannya, sunnahnya sunnah Nabi Musa kalau hidup di zaman Nabi Musa. Sampai turun kitab Injil di zaman Nabi Isa, baru diganti tuh peraturan-peraturan yang ada dalam kitab Taurat, diganti apa yang tercantum di dalam kitab Injil. Nah, begitu juga kitab Injil turun kepada Nabi Musa. Nabi Musa jarak kepada Nabi Muhammad kurang lebih 571 tahun. Jadi sebelum Al-Quran turun masih berlaku Injil. Ya. Nah, ketika Al-Quran diturunkan, maka yang lain sudah tidak berlaku, disalin. Yang berlaku adalah kitab suci Al-Quran. Kita selain mengimani Al-Quran itu sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah, kita pun wajib mengamalkan isinya. Nah, ketika berbicara mengamalkan isinya, kita akan sampai bisa mengamalkan isinya. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Memiliki Al-Quran. Nah, ketika berbicara memiliki Al-Quran, muncul pertanyaan di zaman sekarang ini. Bapak, di rumah Bapak jumlah Quran dengan handphone, dengan HP banyakan mana? Pak? Ya. Kalau ditanya jumlah Quran, jumlah HP banyakan HP. Gitu. Kalau di saya sih alhamdulillah dan majlis taklim hampir 30 Al-Quran ya. Ukuran wakaf. Nah, ini rata-rata ketika ditanya yang Quran yang kita miliki untuk menuju ke pemahaman Al-Quran banyak mana? Banyak Quran apa HP? Ternyata banyak HP. Quran mungkin satu keluarga satu. Bapaknya baca pakai Quran itu, ibunya baca, anaknya 3 pakai Quran itu juga. Ya. Bahkan ada yang bangga ke saya, Pak Ustaz, saya mah cinta Al-Quran saya. Ya. Ya, bagus satu Pak ya. Sampai nikah saja saya dulu, itu kan, usianya udah 50 tahun. Nikah aja dulu saya maharnya Al-Quran. Mas kawinnya Al-Quran. Sampai sekarang masih bagus itu Al-Quran Ustaz. Nah, ini jadi pertanyaan, dibaca apa enggak? Nah, coba para jamaah, satu memiliki, mungkin kalau di data nih, warga Blok B, HP sama Quran, banyakan mah jumlahnya. ini rata-rata Pak, nggak di sini aja, sama pertanyaan, jawabannya segitu. Nah, kedua, untuk memahami, tadi, satu, memiliki Al-Quran. Kedua, membacanya. Ya, ini membaca. Sebab kita nggak akan bisa memahaminya kalau kita tidak bisa membacanya. Saya yakin bahwa Pak nih, ya, waktu Ramadan kemarin hatam bacaan Qurannya. Ya, minimal 1 kali dah, minimal. Mungkin ada yang 6 kali. Sebab habis sholat baca 1 juz. Ya, berarti sehari 5 juz. 6 hari tamat. Sebulan 30, berarti 5 kali minimal, ya, paling tidak, atau minimal sekali hatam dah Ramadan tahun kemarin. Sekarang Ramadan 3 bulan lagi nih, berarti 9 bulannya Ramadan sudah beranjak dari kita. Apakah sudah hatam baca Qurannya, Pak? Nah, ini ternyata membacanya. Nah, keutamaannya ya supaya kita lebih kuat lagi keimanan kita kepada Al-Quran. Nabi ya dalam keterangannya mengatakan bahwa orang yang membacanya, satu huruf Al-Quran yang dibacanya, maka akan mendapatkan 10 pahala. Maka ketika membaca alif lam mim, alif 1 lam mim 3, berarti 30 pahala.
itu kalau nggak punya wudhu. Ya, jadi kalau nggak punya wudhu boleh baca, Pak. Baca Quran boleh, kalau megang jangan. Nah, kalau nggak punya wudhu bacanya boleh. Tapi kalau punya hadas besar, baca pun nggak boleh. Ya, ini madhab Syafi'i, nggak boleh. Kita punya hadas besar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, itu malah haram hukumnya, dosa. Gimana Ustaz, kan suka ada tuh doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu Al-Qur'an, Pak. Tapi kalau niatnya baca doa, silahkan. Ini ketika punya hadas besar. Tapi kalau nggak punya, nggak suci dari hadas besar, belum wudhu, silahkan. Cuma satu hurufnya 10 pahala. Bagaimana kalau punya wudhu? Punya wudhunya satu huruf 25 pahala. Itu alif lam mim 3 kali 25 berarti 75 pahala. Pahala ini gimana bentuknya? Pahala ini Bapak bisa nanti diberikannya di yaumil akhir, di hari kiamat nanti. Bisa jadi di dunia. Bentuknya apa? Bisa jadi Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Bisa jadi Allah berikan kepada kita anak-anak yang nurut, anak-anak yang soleh. Bisa jadi istri kita mudah diaturnya. Bisa jadi usaha kita lancar. Bisa jadi kita sehat. Itu nikmat. Pahala dari Allah. Ya, nah satu huruf 10 pahala. Kalau punya wudhu satu huruf 25 pahala. Ya, makanya sempetin Pak sehari 1 juz atau Pak. Ya, kalau nggak kuat sehabis sholat 1 juz, sehari 1 juz. Banyak usaha nggak kuat juga. Atau setengah juz, masih banyak usaha dong. Atau 1 halaman. Ya, 1 lembar di 2 halaman masih berat juga. Atau nggak kuat 2 halaman 1 halaman. Ya. Jangan sampai hari-hari terlewati tanpa bacaan Al-Quran. Ya, masih berat juga, umpama setengah halaman berat juga, udah 1 ayat dah. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul azim. Pembacanya baca. Ketika dibaca di dalam sholat, maka satu hurufnya 100 pahala. Makanya ketika baca Fatihah, Fatihah kan wajib Pak di dalam sholat ini. Kalau nggak baca Fatihah, nggak sah sholatnya. Ya, imam, makmum wajib baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah, nggak sah sholatnya. Kan Ustaz, ada Pak, ya, Fatihah itu ditanggung sama imam. Nah, kayak ada aliran tertentu tuh jadi makmum diam gitu. Sebab ditanggung sama imam, keyakinannya gitu. Ada ya saudara-saudara kita yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Ya, nah terserah itu mah ya. Jadi diam gitu. Habis semua udah ditanggung sama imam. Bagi kita Fatihah itu wajib. Imam, makmum wajib. Ketika imam baca Fatihah, ya umpamanya kita baca doa iftitah, kita selesai imam baca Fatihah, dengerin. Ketika imam baca surat, kita baca Fatihah. Makanya imam Pak, sebenarnya imam itu disunahkan ketika setelah Fatihah waladhdallin, imam amin, baru tak diikuti sama makmum amin gitu. Ini kadang-kadang imam baru siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amin, anak-anak udah gitu aja. Ya, harusnya waladhdallin, imam nah baru amin. Nah, setelah amin ini imam diam dulu sejenak, memberi kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Diamnya ini baca Allahumma ba'id baini wa baina ataya ya kama bata baina masyriq wal maghrib gitu.
Ya, baca doa itu tuh. Selesai, makmum baca Fatihah. Itu harusnya. Tapi kalau kita imam baca itu kelamaan, kata makmum, imam ngapain nih? Lama banget. Padahal memberi kesempatan kepada makmum. Gitu. Ya, supaya baca Fatihah. Gitu. Sebab kalau nggak baca Fatihah nggak sah. Nah, ini gimana nih? Imam posisinya umpamanya kita kalau maghrib makan ketahuan ya, suaranya dikeraskan. Kalau asar, lihat di depan udah ada yang sholat, ya kebetulan ketinggalan sholat berjamaah, umpamanya asar, udah ada yang sholat di dalam, masuk ke dalam, maka ya umpamanya posisi ini Pak punten nih, ini imam seorang nih, ya, nah, ini lagi sholat nih, nggak niat jadi imam enggak, datang kita nih, nah maka di sisinya, asal jangan sejajar. Datang lagi berikutnya di sini. Umpama nggak bareng umpama. Datang berikutnya. Nah, di sini. Ini mundur. Itu posisinya harusnya. Ya. Nah, asar ya di sini kan imam nggak kedengeran kan pelan-pelan suaranya. Maka makmum ya usolli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya ngomong saya sholat fardu asar makmum karena Allah Ta'ala baru bar. Itu niat. Kalau gak niat gitu gak sah sholat kita. Kalau usolli mah sunnah hukumnya. Usolli fardu maghribi yang wajib itu sunnah. Kayak niat di dalam hati. Ketika ini Allahu Akbar, hati ngomong saya sholat fardu maghrib makmum karena Allah Ta'ala. Kalau yang lengkapnya, saya sholat fardu maghrib menghadap kiblat, saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Takut nggak bisa. Silakan yang pendek dulu. Di dalam hati itu ketika Allahu Akbar, saya sholat fardu maghrib makmum karena Allah Ta'ala baru bar. Bagaimana kalau asar? Nah asar mah Pak kita lantaran nggak tahu nggak kedengar, nah udah kita langsung Allahu Akbar umpama usolli ya saya sholat fardu asar Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin baru Alhamdulillahirabbil alamin imam ruku. Nah kita belum selesai Fatihahnya maka makmum ikut ruku. Nah itu yang dimaksud bacaan Fatihah makmum ditanggung sama imam. Itu ya itu namanya makmum tuh ya. Nah itu baru. Tapi kalau umpamanya imam ya asar kita ngikut Allahu Akbar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila imam ruku. Sedangkan kita nggak baca Fatihah. Kewajiban kita apa? Ngikut imam ruku, tapi kita nggak dapat hitungan rokaat. Jadi masih kurang rokaatnya. Berarti nanti imam assalamualaikum kita naik lagi, tambah kekurangannya. Nah, itu berbicara fikih ibadah. Ya, nah ini sebab tadi masih banyak yang belum paham. Kadang-kadang ketika kita mau jadi makmum di depan ada orang, orang ini, ditepak ini. Ya, padahal nggak usah, langsung aja imamin. Sebab imam nggak wajib niat jadi imam kalau di sholat 5 waktu. Nah, kembali para jamaah sekalian, tadi beriman kepada kitab-kitab Allah. 1 memilikinya, 2 membacanya. Nah membaca di dalam sholat itu 100 pahala. Ketika sholatnya berdiri, gimana Ustaz? Nggak mampu berdiri, ya silahkan sholat dengan duduk. Bogoh duduk ya Ustaz, ya nggak bisa sujudnya nggak apa umpamanya, silahkan pakai kursi. Kayak ada sholat duduk pakai kursi, ya sujud rukunya tinggal kalau ruku agak sedikit, kalau sujud agak
rendah. Gimana? Nggak bisa juga, ya. Nggak bisa berdiri, silakan duduk. Nggak bisa di bangku, nggak bisa di bangku juga, tidur miring. Ya, sholat tidur miring. Jadi kalau bahasa Sunda ada kata nyengkere, padahal yang kanan, so pakai sebelah kanan, gitu kan? Ya ini kalau apa? Ini saking wajibnya sholat, Pak. Ini punten, jangan sampai baru puyang-puyang dikit, puyang, nanti aja dikodok, nggak boleh. Jadi kalau nggak bisa, nggak mampu dengan duduk, silakan dengan tidur miring. Nggak mampu tidur miring menghadap ke sana, ya, menghadap ke kiblat, tidur miring yang kanan, ya, tidur terlentang, kepalanya pakai bantal, rukuk sujudnya dengan kepala ngangguk. Nggak mampu juga Ustaz, ya, tidur terlentang, nganggukin kepala nggak bisa, ngedipin mata, nggak bisa ngangguk, ngedip aja dah, ngedip juga nggak bisa. belum inalahi belum. Kan koma umpamanya, berarti nggak mata kan, koma, hatinya berjalan, sholat dengan hati. Makanya ketika ada yang koma tuh umpamanya, mudah-mudahan kita nggak ada, ya kan. Dulu pernah ada cerita koma sampai 3 bulan kan, ya pernah tuh di Indonesia, dibisikin, udah waktu zuhur Pak, udah waktu zuhur Bu, hatinya yang berbicara. Nah, kalau hatinya sudah tiada, baru apa tuh? Disolatin. Makanya Pak, saya mengajak, ayo, mumpung masih bisa sholat di belakang imam, ya kita sholat. Sebab kalau udah sholat di depan imam, bahaya. Ya Pak ya? Ya, sholat di depan imam berarti di sholatin. Nah ini, jadi sakimnya ini, jadi membacanya tuh Pak, limpahan pahala baca Al-Quran. Muncul pertanyaan, Bapak banyakan buka Quran apa buka HP? Kayaknya HP juga, kayaknya jawabannya. Ya, tapi di sana, di sini mah yakin lah saya. Ya, di sini mau buka Al-Quran ya. Punten Pak. Ini ayah apa? Sebenarnya lagi nasihatin diri sendiri Pak. Ya, saya emang godaannya kadang-kadang Pak. Ya, saya rasakan baca Quran 15 menit udah capek. Saya buka HP 2 jam kuat Pak. Nah, berbicara iman kepada kitab-kitab, khususnya Al-Quran yang wajib kita amalkan, bukan hanya memiliki Al-Quran saja, tapi selain memiliki Al-Quran sering dibaca, selain sering dibaca juga diamalkan isinya. Belum bisa Ustaz, baca Qurannya belum bisa, punten. Kalau emang belum bisa, belajar. Cuma emang kalau udah sepuh Pak, saya punya murid Pak, ya. Nah, ini rata-rata kalau orang yang umurnya udah tua, ya betul, kan matanya lamur Pak. ya. Tapi ngaji pengen. Tapi kalau baca Al-Quran itu udah hilang, Ya, udah goyang gitu ya. betul. Udah goyang, tapi udah nggak lancar, nggak bisa kan ayatnya gitu. Ya, Pengen Pak. ya, Nah, betul. itu Pak, itu kayaknya itu tanda-tanda kiamat itu di diri kita itu begitu. Jadi huruf-huruf Al-Quran itu hilang dengan sendirinya karena udah kena usia. Ya, maka kan kalau orang semua tuh ininya gimana? Betul. Makanya lamur, jalan juga barang-barang ini, lagi macam-macam. Ya, betul. Jadi saya ini mumpung masih melihat, ya. Nanti itu kiamatnya ini Pak, seperti saya ini udah nggak bisa melihat Al-Quran Pak. Hurufnya udah melayang-layang. Betul. Ya. Jadi alhamdulillah kita masih jelas ya, betul. Ya.
Ya paling sedikit paling enggak kita apa-apa paling Ya betul. ya, itu lumayan ya. Iya. Ya. Kalau seperti saya ini udah ngalamin tua, mungkin yang lain kalau ngalamin tua ya begitulah gitu. Jadi kepengen nambah ilmu baca tiap hari tapi susah nggak bisa. Iya, betul. Mata aja nggak bisa. Udah. Jadi, Terima kasih Pak. betul. Jadi pada prinsipnya Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. Kalau si bapak waktu masih jelas, saya yakin sering baca Quran. Karena sekarang aja kayaknya apa ya? kurang puas karena baca Quran emang udah gak jelas lah ya. Udah gak kelihatan umpamanya. Mumpung bawa apa yang masih awas lah ya. Yang masih awas, ayo baca Al-Qur'annya. Jadi kadang-kadang kendala Pak. Kalau udah tua kadang-kadang ya. Saya punya murid ya berbeda-beda. Dulu saya ngajarin ada usia 60 tahun nol bacaan Qur'annya dari awal. Itu saya ajarin Iqra, alhamdulillah 2 bulan lancar. Dulu. Tapi sekarang saya punya murid udah tua juga Pak, ibu-ibu, udah 2 tahun masih Iqra 2, lupa lagi. Hari ini belajar, seminggu sekali belajar, minggu besok udah lupa lagi. Ya tapi kalau udah berusaha, bebas, gugur kewajiban. Itu. Tapi tetap kita harus berusaha. Nah, Bapak tadi, itu ya, Allah tidak akan membebani. Niatnya udah dapat pahala. Ya, umpamanya kita nggak bisa kurang jelas. Nah, dengan ngaji ini, kan seayat 2 ayat mah dibaca Al-Qur'annya. Mendengarkan Al-Qur'an. Ya, nah sisi membacanya, belajar. Kalau udah belajar nggak bisa, gugur kewajiban. Apa yang kita bisa? Oh, saya mah bisanya mendengarkan. Nah ini, makanya di sini sedikit nih berkait dengan iman kepada kitab-kitab. Ayo kita kupas Al-Quran ini. Ya, dari Al-Baqarah nih. Ya, surah Al-Baqarah ayat 1-nya apa kan ya? Alif Lam Mim. Itu kalau diterjemah artinya sama alif lam mim juga. Ya. Bahkan sekarang ada Quran pakai huruf Latin. Kalau bisa jangan Pak, jangan baca yang Latinnya jangan. Ya bahkan ulama yang keras nggak boleh, haram. Sebab takutnya ya kalau pakai huruf Latin ya punten. Yasin aja kan Yasin kalau dipakai huruf Latin A-nya ada 2. Iya. Ya yang ngerti sih enak banyak Yasin, tapi yang nggak ngerti Yasin jadinya. Iya, kalau A-nya ada 3, I-nya ada 3, akhirnya apa? Yasin kan gitu. Iya, itu Pak, baca tuh. Nah ini belajar, nggak ada istilah wah saya udah tua. Kalau sudah belajar kita ternyata nggak mampu, gugur kewajiban. Ya gitu. Nah jadi alif lam mim ini hanya Allah yang tahu artinya. Dulu orang kafir Quraisy itu sangat melarang keluarganya mendengarkan bacaan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu disebut buatan Nabi Muhammad, sihir Nabi Muhammad. Kalau baca Quran bisa masuk Islam. Khawatir orang-orang kafir keluarganya masuk Islam. Namun ketika ada ayat-ayat ini alif lam mim, nggak ada artinya. Akhirnya kendor tuh, nggak terlalu ketat. Silahkan deh keluarganya dengerin Al-Quran. Akhirnya kan banyak. Itu salah satu rahasia. Banyak rahasia, tapi satu aja itu. Ya, alif lam mim. Kan ada tuh pembuka surat itu ya diantaranya ada 17 surat yang awalnya huruf hijaiyah. Alif lam mim, alif lam ro kan gitu. Ada yang kaf ha ya ain sod gitu. Yang lantaran jarang baca Quran harusnya dibaca kaf ha ya ain sod, ka ha ya aso jadinya. Itu masih mending. Ada apa? Harusnya ha mim ha dan mim. Ini mah hama dong. Ya,
Nah ini ya penting baca Quran. Nah kemudian apa? Alif Lam Mim. Tuh. Kita kalau pakai terjemah udah Alif Lam. Tapi dengan tafsir ada di kupas. Zalikal kitabu, ini kitab. Menurut ahli balaghah, ulama balaghah, zalika itu tanda keagungan. Jadi zalikal kitabu, ini adalah kitab yang agung. Alladzi yaqra'u Muhammadun, yang dibaca oleh Nabi Muhammad. La raiba, tiada keraguan ini kitab. Tiada sedikit pun keraguan. Ya, orang-orang kafir ragu. Ya, bahwa Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad. Ditantang oleh Allah. Kalau kalian ragu, bikin semisal Al-Quran. Nggak usah yang panjang-panjang. Surat yang paling pendek. Kan pada saat itu, Pak, para sastrawan ini luar biasa. Dimuliakan, mendapat penghargaan yang luar biasa. Yang karya sastranya bagus itu ditempel di Ka'bah. Saat itu para sastrawan ahli bahasa banyak saat itu. Sedangkan Nabi Muhammad mah nabi yang umi, nabi nggak bisa baca tulis. Kalau kalian mampu bikin, ternyata dari 14 abad yang lalu sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi Al-Quran. Bacanya aja, mendengarkannya dapat pahala. Mendengarkannya, bacanya, apa yang mengamalkan isinya. Ini kitab yang agung, dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, jadi hidayah bagi orang-orang bertakwa. Nah, kalau kita baca terjemah Pak, hidayah udah jadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Tapi dibuka oleh para ulamanya, para ilmuwan Islam. Itu tafsir Marawi disebutkan, hidayah ini adalah ya alat untuk mempertahankan kehidupan. Jadi kita manusia, binatang, tumbuhan oleh Allah diberi alat untuk mempertahankan kehidupan. Ya, disebut hidayah. Kita yang kenal hidayah itu petunjuk, lebih luas. Hidayah itu alat untuk mempertahankan kehidupan. Baik binatang, manusia maupun tumbuhan itu dapat hidayah. Hidayah apa nih yang didapat? Hidayah panca indera, hidayah indrawi, namanya hidayah khawas. Kita diberi mata, telinga, ya, hidung dan lain-lainnya. Sama binatang juga punya, ya, telinga, hidung dan lain-lainnya. Bahkan hidungnya binatang itu lebih tajam daripada hidung kita. Kalau kita mencium aroma, paling yang dekat-dekat. Ya punten, tetangga goreng ikan asin, tercium bau aromanya kan? Itu dekat. Tapi kelawar itu daya ciumnya jauh. Dikatakan 7 km jaraknya. Ya, kalau umpamanya di Pasar Bojong sana tuh ada pohon mangga, ada mangganya matang. Ya, kelawarnya lagi di sini, itu tercium. Saking hebatnya Pak, yang punya pohon belum tahu ada mangga matang. Tapi kelawar udah tahu, udah ngeduin. Nah, itu namanya hidayah khawas. Dapat tuh semua, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia dapat. Untuk mempertahankan kehidupan. Yang kedua, hidayah ilham. Ya, hidayah ilham. Hidayah ilham itu apa? Naluri. Nah, yang dapat hidayah naluri ini apa? Binatang dan manusia. Bapak nih kalau kita perhatikan ada semut lagi jalan. Semut jalan. Nah, dia di depannya ada makanan yang jauh lebih besar dari badannya. Ini semut baik lagi Pak, muter arah, manggil teman-temannya. Diapain tuh makanan? Digotong. Nah, ini bukan berarti semut punya akal, bukan. Sebab kalau binatang punya akal, bahaya. Ya. Nah, semut ini dengan nalurinya, dia panggil temannya, dibawa makanan itu. Semut kalau nemu makanan, pasti dibawa ke sarangnya. Maka jadi pelajaran, semut ini adalah makhluk yang paling serakah. Itu di sarangnya, makanannya bisa melebihi umurnya.
Umpamanya umur semut setahun, itu makanannya bisa cukup untuk 2 tahun. Nah itu hidayah, gak apa-apa lanjut Pak ya. Hidayah naluri, bukan hidayah akal, bukan. Kalau binatang punya akal, repot Pak kita. Kapan repotnya? Pas Idul Kurban. Udah sapi dipotong, ini temennya ngamuk bisa. Cuma iketan segitu mah, ya. Nah, ini jadi tadi hidayah wasma 3 tuh. Binatang dapat, tumbuhan dapat, manusia dapat. Hidayah akal hanya 2. Manusia dan hidayah ilham, naluri. Ya, naluri. Kemudian hidayah akal yang ketiga. Kalau hidayah akal ini manusia, binatang nggak punya, nggak dapat. Alhamdulillah kita udah dapat 3 apa tuh? Awas, ilham, akal. Tapi ada juga Pak, manusia juga yang nggak dapat akal, yang nggak punya akal. Siapa? Tuh di jalan besar tuh, ada suka jalan-jalan tuh. Dia nggak punya akal. Dia mah enak Pak tuh, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib zakat, nggak wajib nafkahin istri, nggak wajib ya. Makanya Bapak gampang kalau nggak mau sholat, nggak mau puasa, udah. Nah hidayah akal sebenarnya. Nah yang ketiga, yang keempat tadi hidayah hawas, ilham, akal. Terus apa setelah hidayah akal? Hidayatul Islam, pertolongan Allah berupa agama Islam. Nah ini menyelamatkan kan? Islam sebagai panduan hidup, pedoman hidup. Ya Islam is apa? My life, gitu kan? Islam adalah pedoman hidup. Selamat. Ya, penduduk dunia 8 miliar. Yang Islamnya 2 miliar Pak. Berarti yang 6 miliar bukan Islam. Alhamdulillah kita bagian dari umat Islam. 2 miliar. Masih banyak yang belum dapat hidayah Islam. Ya. Jadi itu kata peneliti, penduduk dunia jumlahnya 8 miliar. Kalau saya percaya aja Pak. Kalau Bapak nggak percaya, hitung aja. Nah, yang 2 miliar Islam. Nah, alhamdulillah kita dapat hidayah Islam. 4 dapat tuh. Yang orang-orang non-muslim nggak dapat tuh. Nah, di atas itu dari semua tadi hidayah 4 ada hidayah yang tertinggi, hidayah taufik. Taufik ini apa? Pertolongan Allah untuk menjalankan ibadah. Ya, ini taufik. Jadi ngaji ini Bapak, ini pertolongan Allah. Taufik dari Allah. Tanpa pertolongan Allah nggak nyampe kita ke sini. Nggak. Kalau bicara jalan Bapak, jangankan dari rumah ke sini. Ya, masih baik yang mampu jalan dari rumah ke SGC kemana. Tapi ke sini nggak nyampe kenapa? Belum ada hidayah dari Allah. Taufik belum ada. Belum ada pertolongan dari Allah. Nah ini ya. Makanya beruntung. Yang mahal ini taufik, pertolongan dari Allah. Banyak orang Islam sholat nggak mau, males minimal. Itu banyak orang Islam pas kena kewajiban zakat nggak mau, berarti belum dapat apa? Taufik, belum dapat pertolongan dari Allah untuk menjalankan ibadah. Nah ini inti dari beriman kepada kitab, mengamalkan isinya. Nah ini hidayah ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah masih mendapatkan 5 hidayah. Ya, 1 hidayah hawas, 2 hidayah ilham, 3 hidayah akal, 4 hidayah Islam, 5 hidayah taufik. Menjadi hidayah Al-Quran ini bagi siapa? Bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Saya kira cukup Bapak ya. Ya. Jelas Pak, jelas? Nah, enggak. Kita sama-sama doa dulu Pak ya, karena sudah masuk waktu Isya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajmain.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafin wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalika karim adimi sultani. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa nazzina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.